Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sampai detik ini kita diberi rahmat, diberi ma'unah, diberi hidayah dan juga diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan di tahun ini dengan kondisi yang baik sehingga kita bisa menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan dengan lancar dan penuh berkah. Satu nikmat kesehatan yang kita terima perlu kita wujudkan syukurnya dengan cara meningkatkan kualitas ibadah di selama bulan Ramadan. Kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Pertengahan ini kita kenal kalau ada klasifikasi fase di bulan Ramadan, kita sudah masuk pada fase maghfirah. Kita berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya di 10 hari awal bulan Ramadan kita masuk di fase rahmah. Dan nanti di 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita masuk di fase itqun minan nar. Kita berharap akan bisa terbebas dari siksa api neraka. Tapi 3 fase itu tidak mungkin kita bisa mendapatkannya apabila ibadah puasa kita tidak dibarengi dengan landasan iman dan juga berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Harus ada basis keimanan yang kuat dan juga ada harapan yang besar kepada Allah agar apa yang kita lakukan berupa ibadah selama bulan Ramadan itu betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam mempraktekkan puasa di bulan Ramadan, rujukannya senantiasa ada kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salah satu ajaran yang paling penting yang diberikan oleh Rasulullah adalah kesederhanaan, kebersahajan, sahaja, sederhana dalam menjalankan ibadah. Karena apa? Karena ibadah puasa pada prinsipnya adalah untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita, sehingga kita tidak melakukan pola hidup yang berlebihan, baik itu berupa makan, minum maupun hal-hal yang lain. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, ambillah pakaian yang paling bagus setiap kali kalian mau pergi ke masjid. Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi ingat jangan berlebihan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang-orang yang melakukan hal-hal yang berlebihan, termasuk dalam hal ketika kita menjalankan ibadah puasa. Nabi Muhammad ketika berbuka misalnya hanya dengan seteguk air atau beberapa teguk dan ditambah dengan kurma, tidak berlebihan. Mungkin kita yang menjalankan ibadah puasa sudah punya keinginan ketika menjelang waktu berbuka untuk melahap seluruh makanan, tapi itu sebenarnya tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kesederhanaan
kesahajaan itu selalu melekat kepada diri Rasulullah. Bahkan kalau boleh kita bilang, sebenarnya tidak cukup sederhana atau sahaja. Dalam sejarah Rasulullah itu sangat menderita. Dalam keseharian jarang beliau makan kenyang. Bahkan beliau pernah mengatakan, walaupun ini hadis agak lemah, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju wa idza akalna la nasba. Kita ini adalah sebuah kaum yang tidak mungkin makan kalau ketika masih kenyang, atau makan itu posisi dalam kondisi lapar. Tetapi ketika sudah makan, kita tidak boleh sampai kepada posisi kenyang. Inilah ajaran yang senantiasa disampaikan oleh Rasulullah agar kita tidak senantiasa berlebih-lebihan, terutama dalam hal dan makan. Apabila kita sudah makan dan minum dan terasa itu sudah cukup, sebaiknya kita sudah berhenti di situ. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan ini dengan penuh kesederhanaan dan tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa depan dimulai dari sebuah pilihan. Tapi kemana langkah harus melaju? Universitas Islam Malang hadir sebagai ruang bertumbuh dan melangkah ke dunia global dengan tetap berpijak pada akar nilai luhur berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini, mahasiswa tidak hanya belajar dari para ahli, tapi juga berdiskusi dan bereksperimen di laboratorium, perpustakaan, serta praktik lapangan. Dengan dukungan fasilitas modern, kolaborasi, dan semangat inovasi yang terus menyala, Unisma menjadi kampus unggul dan berdaya saing global, serta melahirkan lulusan yang siap bersaing di berbagai bidang. Membawa semangat perubahan dan kontribusi demi kemajuan peradaban yang berkelanjutan. Pilihan hari ini penentu masa depan hebatmu. Bersama Unisma, terbang melesat menuju kampus berkelas dunia.